Assalamualaikum Pak Badriatin, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah Pak. Baik Pak. Untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Pak. Bagaimana, apakah Bapak sudah siap? Ya, Pak, hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Yuanita. Baik Pak. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, jadi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Bapak laksanakan kemarin. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak? Untuk praktek coaching kemarin, tentunya Pak, ya saya nervous lah Pak, deg-degan. Karena itu baru awal Pak, dan belum terbiasa juga dengan alur tirta yang sudah kita pelajari bersama. Karena kan harus disesuaikan itu Pak. Iya, benar Pak. Jadi karena memang belum terbiasa, semoga untuk kegiatan kali ini bisa lancar ya Pak ya. Iya Pak, terima kasih Nah, Pak. baik Pak, untuk selanjutnya eh, di sini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu presensi atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira Bapak masih kurang yakin di bagian yang mana ini, Pak? Kalau saya Pak lebih di bagian presensi ya Pak ya, kehadiran penuh. Karena kita harus hadir secara utuh, harus fokus. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif Pak dalam menanggapi coaching dan tentu sulit juga dalam menggali atau mengajukan beberapa pertanyaan kepada coaching. Oke, Pak. Jadi Bapak merasa bahwa di bagian present ya ini yang perlu dikembangkan lagi ya, Pak ya. Iya Pak, iya Pak. Terakhir, Pak, apa yang Bapak inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti Pak, saya berharap akan ada solusi terbaik lah Pak dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oh, gitu Pak ya. Semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar, dan selanjutnya saya persilakan Bapak ya untuk melakukan coaching, dan saya sebagai observer yang akan mengamati coaching yang Bapak lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian presensi apakah nantinya akan biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Silakan untuk dilanjutkan ya Pak. Ya Pak. Baik Pak, terima kasih dan semoga nanti bisa berjalan dengan lancar Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bu Yonita, selamat sore. Assalamualaikum, apa kabarnya? Waalaikumsalam Pak, Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah bersedia melakukan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita kali ini? Baik Pak, saya juga berterima kasih kepada Pak Badriatin yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi ya Pak. Begini Pak, saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran Pak. Di sekolah kan selain ada tugas pokok itu Pak sebagai guru kelas, saya juga diberi tugas tambahan sebagai guru agama Pak. Nah, saya merasa bingung itu Pak, harus eh, bagaimana ketika sudah berada di kelas yang muridnya itu lebih banyak, diam, jadi seperti kelas lain yang biasa memberikan respon saat saya menyampaikan materi. Kelas ini tuh Pak lebih banyak diamnya Pak.
kalau pembelajaran. Oh, begitu ya, Bu. Jadi lebih kepada pembelajarannya ya, yang ternyata Ibu mendapat tugas tambahan terkait mata pelajaran agama ya, yang tidak sesuai dengan latar belakang Ibu ya. Iya, Pak, kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, Bu, saya mau tanya kira-kira apa yang Ibu inginkan dari obrolan kita kali ini? Begini, Pak, saya ingin ada solusi sebenarnya, Pak, dari permasalahan yang saya hadapi. Karena, Pak, terkadang saya bingung harus ngapain gitu, Pak, di kelas. Berbeda jauh gitu, Pak, dari latar belakang saya yang sebenarnya guru kelas ke guru agama, Pak. Memang sangat jauh berbeda ya, Bu ya. Baik, kalau saya boleh tahu kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu waktu mengajar di kelas tersebut? Jujur saja, Pak, kalau mau masuk di kelas, saya pasti bingung, Pak. Nanti mau ngapain ya? Mau kasih model pembelajaran yang bagaimana ya? Karena mereka itu, Pak, lebih suka mencatat daripada berdiskusi. Dan itu memang sempat saya tanyakan, Pak, di awal pembelajaran. Di kelas lain itu lebih suka dengan diskusi. Tapi di kelas ini beda sendiri, Pak. Mereka lebih suka mencatat dan itu hampir semua untuk satu kelas. Sebenarnya nggak masalah ya kan Pak, dalam pembelajaran tiap kelas itu berbeda. Kita tidak dapat memaksa juga, kan mau anak seperti apa itu kita tidak bisa memaksa. Itu Pak yang membuat saya bingung. Respon mereka saat pembelajaran dengan diam mereka itu Pak, Oh, begitu, Bu. Baik, lalu Ibu sudah pernah tanyakan belum kepada murid tentang kemauan mereka saat pembelajaran seperti apa? Sudah, Pak. Beberapa hari kemarin juga saya pernah tanya ke anak-anak kan, Pak. Saya meminta mereka juga untuk menilai saya, karena saya berpikir, apa jangan-jangan kesalahan ini ada di saya. Dan ada anak yang bilang juga, dalam penyampaian materi, terkadang saya kurang detail, Pak. Baik, saya terima itu, Pak, dan saya berusaha memperbaiki dan menambah literasi dan juga menambahkan lebih detail pembelajaran dalam bentuk PowerPoint agar mereka lebih menyimak dan mencatat tentunya ya Pak. Dan kembali saya masih merasa belum sesuai gitu Pak. Jadi dalam pembelajaran mereka itu masih lebih banyak diam dan kurang respon Pak. Baik, tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha untuk menambah model belajar, tapi masih kurang respon ya dari siswa Ibu. Lalu kalau yang boleh tahu, Bu, kira-kira dalam pembelajaran yang Ibu inginkan murid itu seperti apa begitu? Dalam pembelajaran Pak, saya itu suka murid yang lebih aktif, bisa ada komunikasi dua arah gitu Pak. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, namun sebagai subjek juga. Mereka tidak hanya mendengarkan, tapi juga bisa aktif menjawab dan bertanya jika guru itu menyampaikan materi, Pak. Baik, jadi lebih suka jika ada komunikasi yang aktif gitu ya kan, Bu? Iya, Pak. Jadi kelas itu bisa tetap hidup gitu kan, Pak. Nggak cuma guru aja yang menjelaskan dan murid mendengarkan, tapi bisa ada pertanyaan-pertanyaan dari murid juga. Dalam hal itu, tentunya juga memaksa saya gitu Pak untuk terus belajar lebih banyak lagi tentang mapel agama ini Pak. Baik, Bu. Lalu apa yang mungkin Ibu butuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Menurut saya Pak, yang mungkin bisa saya lakukan adalah dengan merubah cara pembelajaran atau model pembelajaran saya Pak. Mungkin saya akan meminta
kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling bertukar untuk menjawab. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan tetap mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman lain. Dan mungkin juga dengan memberikan tugas presentasi, baik individu ataupun kelompok, agar mengasah kemampuan berkomunikasi. Karena kalau kegiatan semacam diskusi gitu kan Pak, hanya beberapa anak saja yang berpartisipasi Pak, dan banyak yang tidak aktif. Dan mungkin saya akan menambah dengan menggunakan aplikasi semacam kuis agar lebih bervariasi dan tidak bosan gitu Pak. Baik, luar biasa sekali yang Ibu sampaikan. Ibu benar-benar telah merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik untuk membuat anak dapat aktif di kelas. Walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya, karena jauh berbeda dari tugas Ibu yang sebenarnya, yakni guru kelas ya Bu. Iya benar Pak. Kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu lakukan Bu? Mungkin minggu depan ya Pak. Baik Bu, tidak terasa kita sudah di akhir obrolan kita ini. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita kali ini? Baik Pak, jadi dari obrolan kita kali ini saya sangat merasa senang gitu Pak, bisa menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas saya Pak. Dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran menjadi menyenangkan Pak. Baik Bu, semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Ibu ya. Dan tentu saya tunggu cerita Ibu selanjutnya. Bagaimana hasilnya dan kemudian setelah Ibu menerapkan rencana pembelajaran Ibu tadi ya. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Nita. Kita sudah melakukan obrolan yang singkat ini. Iya Pak, terima kasih banyak juga ya buat Bapak udah meluangkan untuk ngobrol dengan saya Pak. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi Pak, selamat sore. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bu Yuanita. Luar biasa. Kita beri aplaus dulu untuk Bapak Adriatin dan Ibu Yonita. Baik, Bapak dan Ibu, tadi sudah dilaksanakan ya praktek coaching dengan baik. Terlihat dari alur Tirta pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, serta rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan, khususnya kepada Bapak Badriatin selaku coach. Menurut Bapak, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi ya? Baik Pak, indikator keberhasilan dari diskusi yang kami lakukan tadi, bagaimana coaching dapat menemukan rencana ataupun solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya Pak. Baik Pak, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Bapak lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Pak ya. Kemudian tadi Bapak sudah sampaikan bahwa ingin mengembangkan kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasannya Bapak sudah dapat melakukannya dengan baik karena dengan kita hadir secara penuh, kemudian menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan memberi coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Ya, betul sekali Pak Nasir. Terima kasih Bapak selaku coach dan Pak dan Bu Yuanita tadi selaku coaching atas praktek coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga
tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching. Nah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, kita lakukan ya bermanfaat nantinya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.